Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu hal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan tetapkan kepada manusia sebagai bentuk ekspresi, yaitu emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi merupakan reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian. Emosi dapat ditujukan ketika manusia merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang, atau takut dengan sesuatu. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan waktu yang cepat. Namun, ketika seseorang dalam suasana hati yang buruk, perasaan marah tersebut akan berlangsung mungkin beberapa jam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Laisa syadidu bisura'ah, innama syadidul lazi yamaliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Sungguh, orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Anas radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada seorang badui yang mengejar dan serta-merta menarik sorban Rasulullah SAW. Anas berkata, "Aku melihat bekas tarikan serban kasar itu pada leher Rasul." Lalu badui berkata, "Wahai Muhammad, berilah aku harta Allah yang ada padamu." Rasulullah menoleh sambil tersenyum, lalu memerintahkan sahabat agar memberikan harta yang cukup banyak kepada badui tersebut. Sikap Nabi ini menggambarkan betapa hebatnya kemampuan beliau dalam mengendalikan emosi. Beliau disakiti, dihinakan di depan banyak orang, dimintai secara paksa harta yang diberikan oleh Allah, tetapi beliau merasa tidak marah dan masih mampu mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya. Kemarahan adalah ketegangan jiwa yang muncul akibat penolakan terhadap apa yang tidak diinginkan, atau bersikukuh dengan pendapat tertentu tanpa melihat kesalahan atau kebenarannya. Secara psikologis dan medis, kemarahan merupakan suatu sikap emosional yang berdampak negatif kepada jantung. Saat marah, terjadi perubahan fisiologis seperti meningkatnya hormon adrenalin yang akan memengaruhi kecepatan detak jantung dan menambah penggunaan oksigen. Kemarahan akan memaksa jantung untuk memumpahkan darah yang lebih banyak, sehingga mengakibatkan tingginya tekanan darah. Akibatnya bisa fatal bila pemarah tersebut memiliki penyakit darah tinggi atau penyakit jantung. Hasil penelitian modern menyimpulkan bahwa kemarahan yang berulang-ulang bisa memperpendek umur karena diserang berbagai penyakit jiwa dan penyakit jasmani. Disinilah letak urgensinya larangan marah. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Berilah aku nasihat." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah marah." Kemudian lelaki itu mengulangi permintaannya beberapa kali, tetapi Rasulullah SAW tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dampak kemarahan akan semakin parah saat dalam keadaan berdiri, karena semua urat dan otot akan mengencang sehingga meningkatkan jumlah hormon adrenalin.
Keadaan seperti ini bisa menyebabkan penyakit kanker. Berbeda kalau dia duduk, maka adrenalin akan menurun. Dan apabila mengingat Allah, berlindung kepadanya dari kejahatan setan, maka akan menghasilkan ketentraman hati secara signifikan. Bila salah seorang dari kamu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Bila kemarahan masih belum hilang, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Dalam ilmu jiwa, akar dari emosi adalah ketidakpuasan terhadap sesuatu. Saat berlindung kepada Allah dari setan, berarti dia mengakui bahwa emosi adalah perbuatan setan, dan emosi bisa dihalau dengan cara meyakini bahwa kebaikan dan keburukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia harus selalu ridho dengan ketentuannya. Saat Rasulullah SAW melihat seorang sedang marah besar, beliau bersabda, "Aku akan ajarkan kalimat-kalimat, kalau dia membacanya akan hilang amarahnya." Kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti akan hilang amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belakangan ini sering terjadi kerusuhan, tawuran, dan tindakan anarkis. Sudah pasti hal itu diawali emosi yang tidak terkendali. Orang kuat dalam Islam adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Agar tidak marah, kita harus mengingat Allah yang selalu mengawasi kita dan bersikap toleran. Obat manjur ketegangan jiwa adalah sikap toleran. Emosi dapat muncul kapan saja, karena emosi itu merupakan bentuk ekspresi dari manusia. Manusia dapat memunculkan emosi yang positif maupun yang negatif. Nah, emosi negatif inilah yang nantinya dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar orang tersebut. Emosi negatif ini bisa muncul kapan saja dan di mana saja, tergantung situasi yang dialami masing-masing individu. Namun sebagian orang terkadang gagal mengontrol emosi negatif tersebut sehingga bisa berujung pada tindakan yang bersifat destruktif atau mempengaruhi mental. Sementara apabila seorang bisa mengelola dan mengontrol emosi negatifnya, maka ia akan lebih siap untuk menghadapi situasi apapun. Berikut ini cara mengontrol dan mengatasi emosi negatif yang datang pada waktu tak pasti berdasarkan psikologi. Yang pertama adalah meditasi. Meditasi membantu setiap orang untuk belajar untuk duduk sekaligus menenangkan diri, mengakui dengan semua pikiran dan pengalamannya. Tujuan utama dari meditasi tersebut adalah untuk mengenali pikiran yang muncul, berusaha menerimanya dan membiarkannya pergi tanpa kesal ataupun menghakimi diri sendiri karena memilikinya. Cara yang kedua adalah menuliskan perasaan. Ketika terjadi kesalahan, sebagian orang mungkin mengalami perasaan yang saling bertentangan dan rumit. Perasaan ini biasanya terasa campur aduk, serta kalau saat memikirkan cara untuk mengatasi itu begitu melelahkan. Keletihan dan kebingungan adalah perasaan yang valid dan bisa menjadi titik awal yang baik untuk meletakkan pena di atas kertas. Terkadang, menuliskan perasaan adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Kita mungkin akhirnya menemukan bahwa tulisan itu menawarkan katarsis emosional. Pikiran akan bersih dari perasaan yang mengganggu ketika kita sudah melampiaskan perasaan kita dalam kertas. Yang ketiga adalah berpikir positif. Optimisme tidak semata-mata mampu menyelesaikan masalah, tapi hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan emosional. Penting untuk dipahami bahwa pemikiran optimis dan positif tidak berarti harus mengabaikan masalah, karena semua yang dimaksud dengan optimisme dan berpikir positif itu adalah ketika kita berpikir bahwa ada sisi baik dari suatu masalah dan berusaha memanfaatkan sisi baik itu sebisa mungkin. Yang keempat, belajar untuk memaafkan. Sangat mudah untuk fokus ke perasaan merasa tidak adil. Ini tidak adil atau perasaan seperti itu ketika seorang berbuat salah pada kita atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun ketika kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah rasa sakit yang kita alami,
Namun dengan kata lain, perbuatan itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain melepaskannya. Memaafkan dapat membantu untuk melepaskan rasa sakit tersebut dan mulai menyembuhkannya. Tentu saja memaafkan tidak selalu terjadi dengan mudah. Butuh waktu untuk berdamai dengan rasa sakit tersebut sebelum bisa memaafkan. Tapi yang perlu kita sadari adalah yang penting adalah kita harus berusaha sedikit demi sedikit mengampuni dan merelakan perasaan tersebut. Karena yang namanya sudah terjadi tidak mungkin kita ubah. Yang bisa kita lakukan adalah melepaskannya. Yang kelima adalah membingkai ulang masalah. Saat saudara-saudara sekalian membingkai suatu masalah, saudara-saudara sekalian dapat melihatnya dari perspektif lain. Hal ini dapat membantu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar daripada memperhatikan detail-detail yang kecil. Lalu yang keenam adalah membicarakan masalah. Saudara-saudara sekalian, beberapa masalah dapat menyebabkan dampak fatal pada mental, terutama jika saudara-saudara sekalian tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki situasi. Oleh karena itu, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater merupakan salah satu cara untuk mengatasi emosi negatif. Lalu, mengapa kita harus dapat mengontrol emosi? Manfaat yang dapat kita ambil di antaranya adalah yang pertama, dapat menghindari beberapa penyakit. Di antaranya adalah sesak nafas, jantung berdebar, keringat dingin, dan asam lambung. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir adalah membuat pikiran dan hati menjadi lebih tenang. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu mengenai pengendalian emosi ini. Dan semoga kita bisa lebih mengendalikan emosi kita dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.